Okay, so hey guys, I'm Nipotana Mansurdo, and now we're gonna talk about advertisement tags. So, without any further ado, let's go to the topic. So, look at this. So, this one is one of the example of product for advertisement. So, it's about food product. And you already know, right? The product named Burger King. And ya, kalian pasti tahu lah ya, Burger King. Itu brand yang lumayan besar juga ya kan. Nah, the product named Burger King. And Burger King sells burger to the customer. Okay. Nah, sekarang we jump up into definition of advertisement text. So the definition is actually simple. A text that is introduced or promote a product, service, event, or a job vacancy in a public places. Jadi advertisement text itu adalah teks yang kayak memperkenalkan dan juga mempromosikan sebuah produk atau jasa, event, dan job vacancy itu uh, kayak loker, lowongan kerja, dan itu ditaruhnya ya di public places, jadi di tempat yang umum. Nah, apa sih kegunaannya, apa sih social function dari advertisement text? Nah, yang pertama is to make a promotion. Jadi udah pastilah ya, uh, kita apa tujuan kita buat membuat sebuah advertisement text is of course to make a promotion. Jadi kita mempromosikan sesuatu kepada customer atau calon customer kita nanti. Jadi tujuan advertisement ini untuk menarik customer kepada kita. Jadi customer kita naik gitu loh. Customer kita, harapannya customer kita tuh naik dan lebih banyak dari biasanya setelah kita pasang advertisement text atau teks iklan ini. Nah, yang kedua adalah to give an information. Jadi udah pastilah ya, kita kan mau promosiin sesuatu, kita juga harus memberi informasi dong supaya customer yang kita tarik itu bisa tertarik sama barang kita atau jasa atau event kita. Jadi customer itu bisa ngelihat, mungkin nggak sedetail itu, cuman tetap memberikan informasi penting yang skalanya kecil untuk menarik perhatian mereka, kayak oh kayaknya event ini cocok buat aku, atau oh mungkin loker ini cocok buat aku. Jadi rasa tertarik customer atau calon customer kita itu lebih tinggi. Jadi kemungkinan mereka akan beli atau ikutan, atau misalnya beli atau ikutan event atau membeli produk ini tuh lebih besar chance-nya. Nah, yang terakhir itu to persuade the reader to buy a product or something that offered. Udah dijelasin tadi ya. Jadi selain kita memberi informasi, kita juga harus memberi sedikit kayak kalimat yang sedikit berbumbu kayak ajakan gitu loh. Jadi para customer atau readernya ini, para reader dari teks kita ini bisa kayak mikir, kayaknya yang ini harus aku coba gitu. Jadi kalian coba buat kalimat persuadi yang bisa membuat mereka tertarik sama barang atau yang kita tawarkan itu. Nah, next are the kinds of advertisement tags. So there's four kind of
advertisement text. So the first one is advertisement of product. Jadi yang ini adalah iklan untuk produk. Jadi iklan yang mengiklankan dalam bentuk produk. Jadi kayak misalnya kayak Burger King yang tadi. Terus di sini ada semacam gini sih, softener, kayak what is it, Downy, you guys know Downy right? Jadi kayak pelembut pakaian gitu. Nah, pelembut pakaian. Terus yang kedua ada advertisement of service. Yang ini mengiklankan atau teks iklan dari jasa. Jadi misalnya kayak Grab, kayak Gojek gitu, cleaning service, and mungkin jasa berkebun kayak begitu. Nah, next ada advertisement of event. Jadi mereka mempromosikan event, entah itu gratis atau berbayar. Jadi mereka mempromosikan event, misalnya kayak maybe if you guys like anime, maybe you guys might be slightly tertarik sama kayak Matsuri gitu kan. Nah, kayak eventnya kayak begitu. Tapi ada banyak jenis event ya, bukan cuma Matsuri. Nah, yang terakhir, the last one is job vacancy. So, ini loker. Jadi, ini juga termasuk advertisement tax, karena mereka menawarkan pekerjaan. Jadi, menawarkan lowongan kerja yang tersedia buat orang yang lagi nyari kerja gitu. Nah, di sini here I got 4 different pictures. So I want you guys to guess which one is the advertisement of product. Can you guys slightly guess which one is the product? Yes, the product is the number one. And which one is the job vacancy? Can you guys guess it? Okay, so actually here there's no job vacancy advertisement, nggak ada lowongan kerja. Nah, next, yang mana yang event? Yang advertisement of event. Yes, it was the number 2 and the number 4. And the last one, yes, is number 3. That was the advertisement of service. Jadi mereka menawarkan jasa. Jadi itu jasa kayak PLN gitu lah ya, sejenis PLN. Okay, so now we move to talk to the general structure of advertisement. Jadi yang pertama itu of course ada title. Jadi imagine aja gini, kita mempromosikan suatu produk atau suatu event atau suatu loker atau suatu jasa, itu kita harus ada title-nya. Jadi title ini komponen penting dalam advertisement, because nantinya orang bakal kayak bingung kalau kalian kalau kalian itu nggak mencantumkan title, because people need to know what is the name of the product or what is the name of the company that give that or post that job vacancy. So title ini juga memudahkan buat para calon customer atau the reader untuk mengingat kalau misalnya mereka tertarik dan mereka kayak baru kepikiran besok harinya, dan mereka nggak ada menyimpan kayak kontak
pokoknya kontak yang bisa dihubungi di produk atau di jasa atau layanan itu, mereka bisa search di Google dan ya ketemu gitu. Nah, number 2 is the body. So this was isinya itu deskripsi dari bagaimana sih produk ini, bagaimana sih service ini. Pokoknya deskripsi tentang produk dan atau service-nya ini. Jadi orang-orang tuh tahu kalau produk ini gimana, terus atau service ini gimana. Jadi mereka tahu secara gambaran besarnya deh. Jadi orang-orang tuh gak bingung. Nah, yang terakhir yang ini, contact phone, phone number, address, or website. Jadi yang terakhir kita tuh harus mencantumkan kontak kita. Jadi kalau misalnya orang ada pertanyaan atau mungkin tertarik, mereka bisa langsung menghubungi kita lewat kontak kita atau phone number kita atau lewat email kita atau langsung ke website aja gitu loh. Jadi kita harus mencantumkan semua ini untuk bisa menarik perhatiannya mereka. Jadi misalnya tanpa salah satu dari bagian ini itu akan sedikit merugikan kita sih. Jadi kayak mungkin orang tuh kayak misalnya kita nggak isi title, nggak isi nama barangnya, kayak ini apa ya, kayak kemarin aku ngeliat kayak ada iklan yang bagus tapi kok gak ada namanya gitu, atau misalnya nggak ada kontaknya, itu kayak itu namanya bagus tapi kok nggak ada kontaknya ya, jadi males nyari gitu. Nah, we jumped off to the next one. So here we got language feature of advertisement text. Jadi yang pertama ada present tense, of course. Jadi usahakan kita membuat advertisement text itu dengan bahasa yang semudah mungkin, maksudnya mudah dimengerti oleh semua kalangan. Jadi mungkin dalam sekali baca itu kayak udah ngerti, oh yang ini tuh produknya gini gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai tense yang lain, itu orang bakal kayak mikir kayak gitu dulu, jangan sampai kayak gitu. Soalnya pasti orang tuh kayak kalau ngelihat iklan itu rata-rata kayak cuman sekiblat doang kan. Jadi kita usahain buatnya sependek mungkin, jadi singkat, padat, tapi tetap jelas gitu loh. Makanya kita gunakan present tense. Terus yang kedua, persuade sentence. Nah ini jadi kayak ada kalimat ajakan gitu loh, kayak ada bumbu ajakan gitu loh buat kita sampaikan ke reader atau calon customer kita. Kayak misalnya artis ini pernah kesini loh, misalnya artis A itu pernah ke restoran ini loh. Nah terus dia bilang menu ini tuh favoritnya dia, masa kalian ya coba gitu. Nah itu tuh salah satu persuade sentence ya. Jadi dia tuh kayak berusaha untuk menarik kita dengan kalimat yang kayak ngajak gitu loh. Padahal lo siapa anjing gitu. Dia ngajak kita supaya kita tertarik untuk mencoba barang atau jasa yang ini atau event yang ini gitu. Nah yang ketiga ada promoting word. Nah promoting word ini bisa dibilang 11-12 persuade sentence, cuman promoting word itu kita bisa bilang kayak mungkin sedikit melebih-lebihkan barang kita, cuman nggak sampai yang lewat dari kenyataannya ya, nggak gitu. Misalnya kita next slide dulu. Nah di sini ada Louis Boutique. Nah kalian lihat di kanan itu ada enjoy small discount on our summer collection and up to 70 off
on dresses and blues. Nah, ini tuh termasuk dari promoting word. Jadi mereka menggunakan diskon untuk menarik perhatian para pembeli. Jadi ini juga sekalian promosiin barang mereka. Kalau barang mereka yang di summer collection ini, kalau kamu beli itu ada small discountnya untuk summer collectionnya ya. Jadi promoting word ini kayak mungkin buat orang yang baca ini jadi kepikiran kayak, oh kalau misalnya dress atau blues kita termasuk dalam summer collection juga, berarti kita bakal dapat dua diskon. Entah itu 70% tambah berapa, itu kita nggak tahu, tapi kita pasti bakal dapat, bukan pasti sih ya, tapi kita bakal dapat diskon tambahan mungkin gitu. Jadi orang tuh bakal tambah tertarik buat datang ke Louisa Boutique ini. Nah, terus yang terakhir, language feature of advertisement. The first one is a unique slogan. Nah, kita balik lagi Louisa Boutique. Nah, di bawah title atau di bawah judul, bukan judul sih, di bawah nama dari tempat yang jual itu ada always look best in every moment. Nah, itu adalah salah satu slogan unik untuk Louisa Boutique. Jadi, nah salah satu slogan yang bisa kita ingat yang emang populer ya, misalnya slogan dari McDonald, I'm loving it. Nah itu slogannya kayak udah terngiang ya di kita. Jadi fungsinya unique slogan ini, jadi orang kalau misalnya ingat some certain word, misalnya kayak slogannya McD kan, misalnya orang tuh ingat lovin, kata lovin, mungkin orang tuh kayak langsung lovin, terus mereka langsung kayak kepikiran I'm loving it, jadi mereka tiba-tiba langsung kepikiran oh McD kayak begitu. Nah itu aja untuk advertisement text, and I'm sure you guys might be slightly understand now about what is advertisement text and what is about and how it's look like and how what is the structure and what is the social function and what is the language feature and also what is the kind of advertisement text, then what is the language feature for advertisement text. Nah terus kita juga lihat beberapa contoh tadi kan. Nah oke, so videonya sampai sini aja, and see you guys on next